Bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi dua kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi dua subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Yang lebih sering sih saya. Akhirnya ujungnya saya di DO dari sekolah itu. Pernah kepala saya di belakang. Saya itu dipepet sama dia, dimintain uang. Dia minta nggak dikasih, kepala saya di... Saudara, akhir-akhir ini tindak kekerasan yang dilakukan remaja makin sering terjadi. Karena hal sepele, remaja bisa bertindak brutal. Bahkan diantaranya ada yang nekat sampai hampir menghabisi nyawa orang lain. Bagaimana cara mengatasi persoalan ini? Simak liputan selengkapnya agar Anda tidak menjadi sasaran berikutnya. 10 Maret lalu, seorang pelajar SMK di Kabupaten Bogor tewas disabet senjata tajam oleh 3 siswa SMK lainnya saat hendak menyeberang jalan. Penyerangan tersebut dipicu oleh tantangan tawuran melalui media sosial yang diterima para pelaku dari salah seorang siswa SMK. Dengan berboncengan motor dan membawa senjata tajam, ketiga pelaku mencari si pengirim pesan, tapi tak berhasil. Akhirnya mereka melakukan penyerangan secara acak kepada siswa yang berasal dari SMK yang sama dengan si pengirim pesan. Itu berawal dari adanya tantangan via IG, ya, tantangan, dan pelaku terprovokasi, ya, berupaya untuk membalas itu dengan melakukan tindak pidana tersebut ke sasaran acak, ya, yang saat itu korban terkena belasan tajam. Polisi telah menangkap 2 pelaku, 1 pelaku lainnya masih buron. Dan Shane Lucas sebagai tersangka. Sementara remaja AG kini berstatus anak berkonflik dengan hukum. Polisi masih mengusut tuntas dugaan perencanaan dalam tindak penganiayaan tersebut. Bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi dua kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi dua subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum.
ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang ber. ...7 Februari sekira jam 4 pagi di titik 0 km Yogyakarta, seorang remaja 17 tahun bersama 5 pemuda lainnya menganiaya seorang remaja berinisial R menggunakan senjata tajam. Para pelaku tersinggung oleh ulah korban bersama teman-temannya yang lewat di depan mereka dengan memainkan gas motor. Kedua kelompok pun saling serang. 2 hari setelah kejadian, polisi menangkap 6 pelaku. Ini kekerasan jalanan yang tidak boleh terjadi lagi. Siapapun korbannya, siapapun tersangkanya, pelakunya akan kami tindak dengan tegas. Keberingasan para remaja terjadi karena hal sepele. Mengapa mereka begitu mudah tersulut emosi hingga nekat melakukan kekerasan di luar nalar? Tindak kejahatan remaja semakin brutal dan beringas. Mereka tak segan melukai korbannya, bahkan hingga menghilangkan nyawa. Keberingasan ini kerap dilakukan tanpa alasan tertentu, alias iseng. Seperti kejadian di Magelang, Jawa Tengah 5 Maret lalu. 2 remaja berboncengan motor sambil mengacungkan celurit mengejar seorang perempuan parubaya yang hendak pergi ke pasar. Tindakan mereka digagalkan oleh pengendara mobil yang memergoki kejadian tersebut. Pengendara mobil yang bernama Holik mengejar dan menabrak kedua pelaku hingga terjatuh. Peristiwa ini direkam oleh Holik dan viral di media sosial. Ini mau ngejar ibu-ibu, langsung saya kejar. Saya kejar, pepet lagi malah dibacok-bacok kabin-kabin. Daripada dia kabur, saya tabrak. Hasil pemeriksaan polisi tidak ditemukan motif ekonomi. Pelaku sengaja menyerang siapapun secara acak. Baik, ini dapat kami sampaikan hasil dari penyidikan sampai saat ini didapati bahwa ini bukan begal, ini serangan random atau acak. Jadi begitu mereka iseng keluar, membawa sajam, sudah dipersiapkan juga seperti ini. Kemudian untuk show off di jalan, seperti diketahui dalam laporan kami tadi, bahwasanya itu pukul 2 itu udah dibawa keluar tuh sajamnya sambil digesekkan ke aspal. Aksinya seperti itu. Berdasarkan data Ditjen Permasyarakatan, setiap tahun rata-rata 3.000 anak ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak di seluruh Indonesia. Remaja melakukan kekerasan biasanya karena ingin mendapat pengakuan dari lingkungan pergaulannya. Jadi kalau memakai pendekatan kelompok, maka kalau kita melakukan kegiatan atau kejahatan kekerasan ya, maka itu akan mendapatkan semacam kredit ya, semacam poin lah, dan dianggap sebagai jagoan oleh kelompok kita, dan posisi kita akan naik, dianggap sebagai pimpinan. Beberapa faktor dapat mendorong remaja bertindak beringas, mulai dari mengonsumsi obat-obatan terlarang dan alkohol, berteman dengan kelompok yang suka tawuran, hingga akses terhadap senjata tajam dan senjata api. Jadi kalau faktor-faktor tadi yang itu seringkali bukan penyebab, tapi bisa jadi pemicu.
gitu. Jadi ketika ada kondisi-kondisi tersebut ditambah dengan penyebab-penyebab yang sudah terjadi sebelumnya, itu bisa memicu seorang remaja untuk berperilaku beringas. Beberapa faktor lainnya dapat menjadi latar belakang yang menyebabkan remaja bertindak beringas. Di antaranya kurangnya perhatian orang tua, lingkungan yang akrab dengan kekerasan, dan games yang mengandung unsur kekerasan. Orang tua yang cenderung mengabaikan dan membiarkan anaknya melakukan banyak hal, nggak ada monitoring. Penyebab lain misalnya adalah lingkungan yang sangat menolerir kekerasan. Bisa jadi games yang sangat agresif atau mengandung kekerasan sebetulnya bisa meningkatkan toleransi terhadap kekerasan, sehingga terkesan kekerasan itu wajar saja. Perilaku beringas pada remaja bisa saja muncul secara tiba-tiba saat tindakan pelaku ditonton oleh teman-temannya. Perubahan perilaku ini biasa disebut spectator effect. Tapi kalau itu kemudian kita kaitkan dengan perilaku remaja-remaja yang suka kekerasan, memang jadi tambah mengerikan. Mereka sadar bahwa mereka ditonton, maka mereka makin beringas, begitu ya. Jadi itu adalah satu gejala psikologi dari orang yang berubah perilakunya ketika menyadari bahwa ada orang yang nonton. Seperti yang terjadi pada Mario Dandi ketika menganiaya David Ozora. Saat itu tindakan Mario disaksikan Shane Lucas dan AG. Pada kasus Mario Dandi misalnya, maka kehadiran dari pacarnya, lalu kemudian tersangka S, dan juga dia tahu bahwa dirinya tengah direkam untuk kepentingan lain, itu sudah cukup untuk menjadikan dirinya seolah-olah tengah ditonton ribuan orang, gitu ya. Kami bertemu Bongki, lelaki berusia 32 tahun yang mengaku pernah merasakan sensasi spectator effect saat masih duduk di bangku SMP 20 tahun lalu. Bongki mengaku dirinya makin beringas saat berkelahi lantaran ditonton oleh teman-temannya. Rasanya sih kayaknya kayak seneng aja gitu, kayak ada rasa bangga sendiri gitu ya. Maksudnya, oh iya berarti gue nih lebih dominan dibandingin yang lainnya gitu. Nah itu pertama kita yang lebih sering sih set. Akibat perbuatannya, Bongki dijatuhi sanksi turun kelas oleh sekolahnya. Namun, ini pun tak membuatnya jera, hingga akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah. Bongki mengakui saat remaja ia kurang mendapat perhatian orang tuanya. Begitu saya diturunin di kelas, saya bukannya berubah, malah saya makin lebih parah. Yang kedua itu dari latar belakang keluarga, karena kan ibu bapak saya pisah, saya kurang perhatian. Bongki menyesali perbuatannya. Kini ia berusaha mencurahkan perhatian lebih kepada kedua anaknya. Ya orang tua saya sih, saya ngeliat orang tua nangis karena kenakalan. Iya ibu saya karena ngeliat kenakalan saya, akhirnya dari situ kayak ada tamparan bikin saya biar udahlah stop, nggak usah nakal lagi. Saya coba perbaiki diri gimana biar bisa jadi orang benar. Kalau nyesel sih pasti nyesel, karena ya harusnya sekolah itu jadi tempat saya nyari ilmu, nuntut ilmu. Tindakan beringas yang dilakukan remaja muncul karena terbiasa melakukan kenakalan yang menjurus pada kekerasan. Baru-baru ini kami menemui Daniel, seorang warga Bekasi. Sekira 20 tahun lalu saat masih SMP, Daniel kerap menjadi korban kekerasan yang dilakukan teman-teman sekolahnya. Jadi dulu waktu saya baru masuk SMP, saya itu postur tubuh saya itu emang paling kecil di antara yang lain. Jadi kepala saya itu pernah, jadi saya itu dipepet sama dia, dimintain uang, nggak dikasih. Dia minta nggak dikasih, kepala saya berbekas sampai benjol kan gitu. Cuman pas pulang saya diperiksa sama orang tua, alasannya saya jatuh lagi main bola, udah gitu aja gitu. Daniel tidak pernah melaporkan penganiayaan yang dialaminya karena selalu mendapat ancaman dari para pelaku. Nangis, makin saya nangis, semakin kenceng suaranya makin biar orang-orang nggak ada yang tahu, kayak guru gitu. Potensi beringas para remaja perlu diatasi. Bagaimana caranya?
Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Penyelesaian hukum terhadap anak remaja pelaku kejahatan berbeda dengan orang dewasa. Pada pelaku pidana anak, hanya anak usia 12 tahun ke atas yang dapat diproses secara hukum. Selain itu, proses persidangan terhadap anak dilakukan secara tertutup. Hal ini dilakukan karena anak remaja masih memiliki masa depan yang panjang untuk berkembang. Nah, di dalam hukum juga tidak semua anak bisa berhadapan dengan hukum. Anak yang hanya bisa berhadapan dengan hukum itu adalah usia 12 tahun ke atas. 12 tahun sampai 18 tahun kurang 1 hari. Nah, itu masih kriteria anak-anak itu di dalam hukum pidana anak. Persidangan terhadap anak atau pemeriksaan terhadap anak itu selalu bersifat tertutup gitu. Jadi tidak terbuka. Ya, meskipun persidangannya dinyatakan terbuka untuk umum, tapi umumnya itu terbatas gitu. Pemberian status hukum terhadap anak pelaku pidana terdiri atas 2 tahapan. Pertama, anak yang merupakan saksi atau korban disebut anak berhadapan dengan hukum. Kedua, jika anak melakukan kejahatan disebut anak berkonflik dengan hukum. Tidak ada istilah tersangka bagi anak di bawah umur. Ya, dalam penegakan hukum pidana itu ada pembedaan antara mereka yang sudah dianggap dewasa dengan mereka yang masih berstatus sebagai anak-anak. Dalam penjatuhan pidana, sanksi pada anak bukan untuk membuat efek jerah maupun membalas perbuatannya, melainkan demi menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri anak. Pendekatan sanksi di dalam sistem peradilan pidana anak itu lebih pada mendorong anak untuk bertanggung jawab, bukan membuat anak jerah. Dan yang memulihkan ini mendorong anak untuk bertanggung jawab, menyadari kesalahannya. Peradilan terhadap anak jelas ditujukan bukan sebagai pembalasan, tapi lebih berat pada soal pendidikan. Bagaimana hukuman itu menyadarkan dia, mengembalikan dia pada kodratnya yang awal gitu, sebagai manusia yang yang terhormat itu, yang kemudian kalaupun dia melakukan kesalahan, kejahatan gitu, maka itu harus dilihat sebagai kesalahan dia pada posisi pola pikir yang belum dewasa. Namun saat telah menjalani masa sanksi dan kembali ke rumah, tak jarang anak mendapatkan stigma buruk dari masyarakat, yakni mantan narapidana. Lebih baik lagi, ketika dia sudah menjadi orang yang baik, tapi lingkungannya terus memberikan penghukuman gitu ya, sehingga justru menghambat dia untuk berbuat baik lagi. Tapi terus kemudian dia tidak diterima oleh lingkungannya, tentunya itu kan seperti melemahkan semua usaha perubahan baik yang dilakukan. Energi berlebih dan emosi yang labil perlu disalurkan pada hal-hal yang positif dan mengasyikkan, agar remaja tidak melakukan tindak kekerasan di kemudian hari. Kegiatan yang misalnya menyalurkan energi fisik itu juga sangat mungkin dilakukan. Misalnya ketika si remaja ini dilibatkan pada berbagai macam kegiatan olahraga, tindakan antisipatif yang lain gitu yang bisa dilakukan, misalnya dengan mengajarkan keterampilan berkomunikasi, mengajarkan keterampilan bersosialisasi, ya itu bisa dilakukan pihak sekolah, bisa dilakukan oleh keluarga gitu dan sebagainya. Menyalurkan emosi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan melepaskan amarah pada suatu sasaran. Oke saudara, saya akan coba sekarang untuk menghancurkan televisi ini. Wow. Nah, kali ini saya merasa puas, saya berhasil memecahkan satu bobotolan, saya lempar ke dinding sana.
Kami menemui Keke, perempuan 24 tahun yang telah beberapa kali menjalani terapi di tempat ini. Didampingi seorang psikolog, Keke diarahkan untuk meluapkan emosinya dengan memecahkan sejumlah barang. Gimana tadi Mbak, saya lihat sempat ngeliat di dalam setelah abis mukul-mukulin barang, rusak-rusakin, gimana perasaannya? Pegel banget, jadi emosinya kuat. Tapi memang tujuan kesini tuh awalnya buat ngapain tuh Mbak? Biasanya cuma curhat-curhat aja sih, tapi didampingin sama psikolog. Kalau dari psikolog sendiri, tujuannya ke sini nanti apa gitu yang diharapkan? Maksudnya setelah keluar dari sini tuh gimana tuh Mbak? Biasanya tuh kalau klien yang datang terus ada keluhan, misalnya curhat, ada emosi yang dia nggak bisa keluarin. Kalau ini kayak sih tapi udah lagi oke sebenarnya, lebih ke kayak buat rilis emosi aja gitu. Nah kita ngelihat kalau misalnya cuma datang dan cuma kayak pukul-pukul aja kan, tapi tetap tuh ya masalah di dalamnya itu nggak keluar. Kita nggak bisa ngebantu jauh kalau hanya kayak pukul aja. Para remaja, mari kelola emosi Anda dengan baik. Berpikir panjang sebelum bertindak. Jalin pertemanan, jangan memendam dendam dan juga permusuhan, agar Anda tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kenali modus kejahatan di sekitar Anda, agar Anda tak menjadi sasaran berikutnya. Saya Tata Nova Siliana, sampai jumpa.